di Islam? belajar. Harus dong, karena saya manusia kan. Oh. Tidak menuhankan manusia juga kan. Terus Kalau Allahmu apa? menuhankan manusia sama manusia lemah itu. Allahmu apa? Yang menciptakan Yesusmu. Allahmu apa? Coba Jangan, kau bilang bahwa Allah kami yang menciptakan Yesus itu di mana dalilnya? Yesus itu manusia bukan? Allahmu Coba batu. saya. Loh, Tuhanmu yang batu. Yesaya 26 itu ayat 4 itu. Coba kau tunjukkan Tuhanmu di yang mana orang batu. Kristen Gunungnya menyembah tidak. batu seperti kalian melakukannya. Ini bukti Karena nyata Anda loh nggak bahwa pernah kalian menyembah ibadah. batu. Kristen nggak pernah ibadah. Cuma joget-joget doang. Coba Apa tulis bilang? ibadahnya itu ajaran Kami ibadah kitab itu kalian Bibelnya. nggak perlu tahu, nggak perlu teriak-teriak Soalnya seperti Bibel Islam. Anda cuma Modal dibaca toa-toa, doang. "Hei Nggak kami ibadah, dibaca, apalagi datanglah praktekkan. ibadah." Padahal nyembah batu. Coba baca Kalian Yesaya 26. teriak-teriak tiap hari 5 kali hanya untuk nyembah batu ini. Buang-buang Karena Anda duit tidak ke pernah sana hanya ibadah. cium batu ini. Cuma joget-joget Kalian doang. sadar gak sih Anda nggak kalian pernah ini sedang ibadah. dibodohi oleh kaum Itu pagan? kekurangan Anda. Loh ini bukti Kekurangan nyata Anda nggak pernah empiris loh ini, ibadah. Pak. Bapak lihat, ini batu, Anda sembah loh. Ini Islam atau bukan, Pak? Tuh. Itu teman apa itu ya? Apa? Kiblat, tidak tahu kiblat ya. Makanya belajar. Kiblat itu apa artinya? Arah, bro. Arah berapa Nah, kali saya mau. kemana ini? Kalau Tuhan Anda, Gunung Batu Ini itu aduh gimana? ya. Coba baca. Baca Arah ini Yesaya kemana? 26 Kemana nomor ini? 4. Yesaya 26 Batu. ayat 4. Loh ini Baca. bukti empiris loh. Makanya punya Ini kitab, jangan bukti diketekin empiris, ini aja, bukti bro. nyata. Kok Akal sehat kalian nyata? di mana ketika kalian mengelilingi batu ini dan sujud menyembahnya? Daripada tumitnya Yesusmu itu dicium-cium. Kalian ini kenapa Sampai alat ngomongin kelamin lain kayak ketika cakarnya kami kuda itu mengatakan di dicium-cium. mana Allah pada batu ini loh? Eh, Kalian nggak tumitnya sadar Yesus apa penyembah batu? dicium-cium. Tumitnya Sadarlah, hei, Yesus ini bukti dicium-cium. nyata, Patungnya pembuktian Yesus nyatanya dicium-cium. seperti ini. Sampai kena kayak jakarnya Kenapa kuda itu kalian dicium. masih seperti ini? Dikasih tahu yang benar, yang Iya. baik, kalian telah Karena ditipu saya oleh kaum manusia, pakan. tidak Kalian mungkin akan masih ngajar menuhankan ngomong manusia. ngeles seperti ini. Kalian otak kalian di Itu mana? kiblat, arah. Anda ngerti arah gak? Kalau Kristen Arahnya nggak punya kemana? Ini arah, nggak apa? punya kiblat. Arahnya kemana? Ke Ke batu ini kan? kiblat. Iya, ke kiblat Kiblat itu itu. artinya arah, pongo, Ya botol. dong. Makanya jangan bolong. Yesus Makanya aja sekolah Tuhan kamu. botol kalian. Kamu sekolah di Kalian mana? pikir kita itu nggak tahu kiblat itu artinya Kamu arah dalam sekolah bahasa di Arab, mana? botol. Yesus aja sekolah, Tuhan kamu sekolah. Kamu sekolah dong supaya pinter. Yesus kamu, Tuhan kamu sekolah. Kok ambil jurusan apa Yesus di sana? Ambil Kalian jurusan ini, ketuhanan. Iya kan? saya Iya, gak tanya, apa-apa. Allah kalian di mana? Tuhan Anda sekolah, ambil Allah jurusan kalian apa? batu Ambil ini jurusan kan? ketuhanan. Masa Tuhan Anda sekolah? Ini Masih kalian ini percaya? jelas-jelas. Haleluya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Tuhan. Sangat bersyukur kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan hingga hari ini. Saudara dan saya ada di tempat ini, di channel ini, semuanya atas izin Tuhan. Nah, sahabat Tuhan, pada kesempatan ini pasti kalian penasaran video apa lagi yang akan kami upload. Tentunya seperti cuplikan video yang kita dengarkan, bahwa kali ini kita akan dengarkan debatan yang sangat luar biasa dari Muslim vs Murtadin Apologet. Nah, seperti cuplikan yang kita dengar, bahwa Muslim ini mengatakan atau mengklaim bahwa Allah SWT lah yang menciptakan Tuhan Yesus. Nah, sahabat Tuhan, penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Haleluya. Tuduhan kalian seperti Ya, tuduhan kalian. Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak? Tidak pernah. Tapi Loh, menurut kalian tidak pernah loh. Makanya manusia biasa pernah berbuat dosa atau tidak, supaya kalian mengatakan Nabi itu sama seperti Allahmu. Kau manusia biasa nggak pernah berbuat dosa. Manusia biasa saja dosa itu wajar. Tapi Yesusmu berbuat dosa, apa wajar? Tuhanmu, Allahmu Sekarang berbuat saya tanya, seperti yang Muhammad dalam berbuat dosa atau tidak? kitab Anda seperti yang Muhammad berbuat menurut dosa atau kalian, tidak, Bu? Ini Bang Pidi,
Muhammad berbuat dosa atau tidak? Tidak pernah berbuat dosa. Menurut kami Islam tidak pernah berbuat dosa. Yakin? Makanya Bu? saya bahas. Muhammad berbuat dosa atau tidak? Kasih kesempatan saya bicara, Bang. Iya, kita jujur-jujur aja dulu. Anda tidak menganggap Muhammad itu seperti Tuhanmu, seperti Allahmu. Tapi iya, kenapa Muhammad di sini? Ya, tapi di sini Muhammad berbuat dosa atau tidak? Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu? Muhammad pernah berbuat dosa atau tidak, Bu, ini? Dosa yang bagaimana dulu, Bang? Dosa itu ada beberapa kriteria. Iya, ketika waktu hal seperti ini, apakah ini disebut dosa? Muhammad telah mengharamkan seorang perempuan budak. Ya. Kemudian dia dikatakan di sini dalam ayat ini, dia mengharamkan, kemudian Allah menurunkan dia ya, dari mulutnya dia menghalalkan lagi. Jawab jujur aja, ini dosa atau tidak? Konteks apa dulu ini, Bang? Menghalalkan dan mengharamkan dalam hal apa dulu ini? Coba baca ayat selanjutnya itu. Oh, kamu nggak tahu ayat ini? Baca dulu lah. Itu baca aja, Bu. Kamu nggak pernah baca ayat ini, Bu? Supaya saya kasih tahu Anda. Bang, saya membahas itu lagunya Abang. Saya membahas lagunya Abang. Saya naik sini karena dengar lagunya Abang. Kenapa? Yang mana menggauli babunya. Babu di sini dalam arti budak, dia itu haknya, itu jadi hak miliknya karena dia sudah tebus, berarti itu sudah hak miliknya. Kenapa Anda mengatakan seperti itu, Bu? Cuman yang saya tanyakan, adakah Allah yang bermesraan dengan si Petrus kaum lelaki itu LGBT itu namanya, makanya LGBT dihalalkan, dilegalkan karena ada penerusnya gitu. Yang saya tanya gitu. Allah kalian begitu. Kalau Nabi kita berbuat begitu ya nggak masalah Nabi lah. Tapi ini Allah Tuhan loh. Ibu pernah baca ayat ini enggak? Serius saya tanya, apakah memang orang Islam tidak tahu asbabun nuzulnya? Ibu tahu nggak arti asbabun nuzulnya? Saya tahu, Bang. Saya tanya juga, apa kalian tahu perbuatan Yesus seperti dalam Alkitab kalian? Saya tanya balik. Kita fokus, Bu. Kita fokus. Jangan membahas kitab kami, bahas aja kitab kalian. Jangan menfitnah. Kenapa Anda takut? Nabi kami. Kami tidak menghujat. Itu ayat kalian manusia masih punya salah, tapi Allah punya salah. Menunjukkan ayat kalian, kalian bilang menghujat. Ibu gimana sih, Ibu? Janganlah. Gimana saya menghujatnya ketika saya menunjukkan ayat kalian? Terus saya tanya, Anda ngerti nggak? Anda pernah baca nggak ayat ini? Anda pernah tahu nggak? Emang ada apa dengan ayat ini? Apa salah di ayat ini? Ketika Anda tidak tahu, makanya kami di sini kok Anda tidak tahu. Apakah ini memang disembunyikan? Mas Kidding, kitab kami, kita yang tahu dong, bukan kalian. Belajar aja kitabmu yang memang tumpang tindih, yang disembunyikan. Oke, Ibu, berikan saya 1 menit untuk saya dengarkan Ibu cerita tentang ini. Oke? Supaya Ibu bisa mendengar 1 menit, setelah itu Ibu menanggapinya. Oke, Google loh. Ceritakan asbabun nuzul surat At-Tahrim ini 1-5. Silakan. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain.
Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik. Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan, tapi saat ini masih hari ke-29. Yang mana Rasulullah menjawab, bulan ini berisi 29 hari. Ibu udah dengar kan? Jadi apa yang dikatakan di sini? Ini Allah yang menuliskan sendiri At-Tahrim 1-5 ini. Asbabun nuzulnya itu. Ketika Muhammad. Apa yang salah di situ, Bang? Apa yang salah? Nggak ada yang salah kayaknya. Oke, nggak ada yang salah ya. Ibu bilang nggak ada yang salah. Ibu bilang nggak ada yang salah. Yang salah itu laki-laki menggauli laki-laki. Nah, itu yang salah. Iya. Laki-laki menggauli perempuan. Nggak ada yang salah di situ, Bang. Kenapa Allah mencampuri urusan rumah tangga Muhammad ketika Allah mengancam bahwa wahai istri-istri Muhammad, kenapa kamu mengucapkan seperti itu? Allah mengancam akan menceraikan istri-istrimu. Anda mau seperti ini? Anda mau Allah turut campur dalam rumah tangga Anda? Jika dia Nabi menceraikan kamu, boleh jadi suami kita sudah ketetapan Allah. Jadi nggak usah lagi kita harus paksakan harus bersama. Kalau sudah kita cerai ya sudah ketetapan Allah. Ya, jadi gini. Kita harus nggak protes itu. Yang salah itu si Muhammad kawin dengan babu. Saya tanya. Apa salahnya, Bang? Yang salah itu Muhammad kawin dengan laki-laki. Kalau dia kawin dengan perempuan, apa salahnya? Kalau Muhammad kawin dengan laki-laki. Kalau babu, kalau ibu yang jadi babu itu kayak mana ibu perasaan ibu? Ibu perempuan kan? Kok ibu bilang gak ada masalah? Coba saya mau dengar. Apa, Bang? Kalau ibu yang jadi perempuan itu jadi babu itu, bagaimana perasaan ibu sebagai perempuan? Kenapa ibu bilang tidak ada masalah? Apa kalau ibu bilang tidak ada masalah berarti perempuan itu sampah bagi ibu? Gini, ibu, Bang. Zaman dulu budak-budak yang ditebus oleh Rasul itu dibayar loh, ditebus. Jadi itu hak milik dia dong. Dia mau nikahi si budak, dia mau apa si budak itu hak dia. Cuman yang jadi masalah ini laki-laki menggauli laki-laki. Nah, itu yang jadi permasalahan. Dia menggauli budaknya. Kenapa tidak? Dia kan sudah menebus budak-budaknya. Berarti sudah hak miliknya. Kenapa dipermasalahkan ini? Jadi ibu tidak masalah ya tentang Muhammad itu kawin dengan istri budaknya. Kemudian diketahui hal seperti ini. Kemudian Allah dan Muhammad itu gosip, ya. Muhammad dan Allah itu gosip. Kemudian untuk menceritakan Hafsah dan Aisyah yang sudah juga bergosip, ya. Dalam gosip ini kemudian Allah menurunkan wahyu, ya, ayatnya di At-Tahrim kelima ini. Bayangkan Bu, suatu cerita yang diceritakan seperti ini. Ibu tahu nggak kenapa? Kalau seandainya ayat itu sudah turun bahwa budak itu halal, kenapa Muhammad mengharamkan? Ini asal muasal sebabnya babu itu halal, Bu. Al-Mu'minun 5 ayat 6, 5 dan 6. Kamu ngerti nggak, Bu? Ini sudah turun ayat itu nggak? Bahwa gauli babu itu halal. Sudah turun ayat itu atau enggak, Bu? Belum. Belum kan? Belum kan? Iya, dari belum. sini baru babu itu halal kan, Bu? Benar nggak? Selesai, Bu. Ibu mengatakan bahwa Muhammad berzina di sini. Ngomong apa lagi, Bu, kalau ibu bilang belum? Berarti Muhammad sudah berzina kan? Nah, makanya Bang, di TKW Indonesia banyak yang diperkosa begitu. Gini Bang,
Nabi Muhammad, engkau mengharapkan apa yang dihalalkan Allah bagimu. Sebelum turun ayat ini, beliau tidak menyentuh para budak-budaknya. Nanti setelah turun ayat ini, yang mana budaknya halal, loh, terus kenapa ada haramnya di situ? Kenapa ada haramnya di situ, Bu? Kenapa ada haramnya di situ? Iya, sebelum turun ini dia haramkan. Muhammad, engkau mengharamkan sebelum dia mengharamkan. Karena tapi apa? setelah karena ketangkap kan, Bu. Dihalalkan, dimengertilah. Berarti ketangkep, dia bersinah dengan babu kan, Bu? Jangan kau memframing lah. Loh, memframing tadi Bu udah dengar loh. Di ranjang Hafsah dia bersinah dengan Maria Kitia, Bu. Kemudian susah juga. Nah, kita ngomong sesuai data, Bu. Mereka yang kontradiksi di sana sini, ayatnya nggak nyambung, nggak dibahas. Kitab kami dibahas, ngapain? Masuk Islam aja, kan membahas Quran kami. Saya ini mengerti kitab Anda, makanya saya tahu kebobrokannya, Bu. Kalau enggak saya udah masuk. Kitab Anda bobrok, enggak Anda tahu? Ibu tunjukin kitab mana yang bobrok. Ya. Firman Tuhan kami itu ya dan amin. Dibandingkan dengan apa yang diceritakan oleh sebentar Pak Alfred. Ibu mau ngomong seperti apapun. Al-Quran Anda udah setengah 8, aku mau ke kantor. Oke, saya turun dulu. Assalamualaikum. Sudah mau setengah 8. Saya cuma numpang aja ini. Terguncang ya? Iya, terguncang dia. Baru tahu ayat-ayat ini ya. Duh. Islam ternyata baru tahu ya, rata-rata Islam seperti ini ya. Itu Bang. CEO. Ini ada CEO sama apa nih? Julak. Kristen atau Islam, Pak? Islam. Gimana? Kita lanjut aja nih topiknya ini. Supaya jangan loncat-loncat. Apa itu? Ini topik yang ada di depan Anda ini. Aku nggak paham. Nggak paham. Ini CEO Kristen atau Islam? CEO 1. Halo. Anda Kristen atau Islam, Pak? Iya, halo Bang. Selamat pagi. Anda Kristen atau Islam? Selamat pagi, Bang. Turun aja, Pak. Anda tidak paham ya dengan hal ini? Isi kenapa Anda nggak masuk Islam? Anda Islam? Ya, mau nggak kamu masuk Islam? Iya, Anda paham nggak dengan ini? Apa itu? Iya, ayat ini. Apa? Oke, saya dengarkan lagi ya. Google Lulo baca QS 66 ayat 1 sampai 5 cerita tentang hal itu. Di berbagai riwayat seperti yang tertulis dalam kitab Asbabun Nuzul yang disusun oleh Al-Wahidi dan Tafsir Al-Jalalain, dijelaskan bahwa pada suatu hari, salah satu istri Nabi Muhammad, Hafsah, menemukan sang Nabi sedang menyetubuhi budak perempuannya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Kesal hal itu dilakukan pada saat gilirannya, di rumahnya, serta tempat tidurnya. Hafsah pun protes kepada beliau. Sang Nabi lalu bersumpah untuk tidak menyentuh Maria lagi, dan meminta supaya Hafsah tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tidak lama berselang, Allah pun membatalkan sumpah beliau tersebut dikarenakan menyetubuhi budak itu pada nyatanya adalah halal buat beliau. Hafsah pun menceritakan hal ini kepada Aisyah. Dan Aisyah menceritakan hal ini kepada istri-istri beliau yang lain. Nabi Muhammad lalu diberitahu oleh Allah bahwa Hafsah dan Aisyah telah berkomplot menceritakan ini kepada istri-istri beliau yang lain. Beliau pun memarahi mereka, dan Allah menurunkan ayat yang mengancam, jika sang Nabi berkehendak, maka beliau bisa saja menceraikan mereka semua dan Allah akan mengganti mereka dengan istri-istri yang lebih baik.
Rasulullah berkeputusan untuk hanya tidak mengunjungi mereka selama sebulan. Setelah 29 hari berselang, sang Rasul pun mengunjungi Aisyah, yang mana Aisyah berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau bersumpah kalau engkau tidak akan mengunjungi istri-istrimu dalam sebulan, tapi saat ini masih hari ke-29. Yang mana Rasulullah menjawab, bulan ini berisi 29 hari. Halo. Ya. Halo. Aku boleh tanya nggak? Nah itu tanggapan dong, bukan pertanyaan, tanggapan. Orang udah baca di situ. Di Injil 19:28 itu kenapa Yesus memasukkan tangannya ke keledai itu? Ke lubang keledai itu. Kenapa? Mana ayatnya? Di Injil 19:28, coba buka. Iya, ayatnya di mana ayatnya? Yesus memasukkan tangannya ke lubang anus keledai. Wek. Ayatnya? Jelas 19:28. Coba ayatnya di mana? Buka mungkin sini. Kamu buka. Iya, ayatnya. Injil 19:28, coba buka. Injil 19:28. Ini ya, Injil 19:28. Ini. Ya, nah, ya. Ini. Ini ya. Blogspot, kupas tuntas, blogspot ini ya. Ini ya. Baca. Ini kupas tuntas. Coba baca. Ya, seorang mualaf. Tukup ini ya. Ini Injilnya. Ini ya. Yang kamu mau terima. Yesus memasukkan tangannya ke lubang anus keledai. Cek. Mana bisa itu? Iya, kenapa Yesus doyannya kepada keledai itu? Ayat yang keberapa? Blogspot ini ayatnya yang keberapa? Maksudnya supaya kita cari ayatnya. Kenapa Yesus ada kelainan gitu? Kenapa nggak suka wanita, suka sama? Udah lu dari buka juga, memang botol Islam. Lihat ya teman-teman, ya ini supaya informasi buat teman-teman yang nggak tahu. Mereka bilang Injil 19:28 kan. Sumbernya dari injilblogspot.com. Ya. Orang Kristen gak main kayak gini Pak. Orang Kristen data kalian untuk kalian, kepada kalian, dibantah kalian. Ya, kalian ini manusia sakit jiwa yang untuk hal seperti ini. Ini catatan seorang mualaf. Baca di sini. Anda mualaf, terus Anda mau menghina agama yang sebelumnya. Memang sakit jiwa kalian ini. Memakai data fiktif untuk membenarkan apa yang kalian lakukan. Ngaco dia Bang. Sakit jiwa kalian ini memang. Pantas kalian ini nggak maju-maju, hanya jadi kaum pengemis, melahirkan anak untuk jadi pengemis kalian. Ngemis-ngemis kayak gitu. Nggak maju-maju kalian ini, ya Allah. Kalau seperti ini terus kalian, cara pendidikan kalian mencari itu minimal Pak jurnal, ya. Saya sarankan Anda mencari data itu paling minim itu jurnal Pak, karena itu penelitian yang hampir mendekati kebenaran, ya. Ya entah itu benar atau tidak, itu jurnal seperti itu Pak. Ini orang Kristen mencari data seperti itu Pak. Kami tidak asal-asal membuat data seperti ini terus buat blogspot, terus mulai memfitnah. Ya. Itu kalian memang nggak ngerti apa-apa, kalian kasihan, makanya kalian jadi kaum pengemis. Ya. Kalian terlalu banyak di Indonesia sehingga menjadi pengemis, menghasilkan produk-produk gagal yang nggak ngerti apa-apa. Kau jangan suruh saya tabrakan dengan Zuma. Zuma itu bukan kelas saya, masih security dia. Kalau sekolahnya udah mulai baru semester 1, nanti baru saya kasih dengan teman-teman yang kuliah aja nggak pernah kau suruh saya lagi debat dengan Zuma. Kalian ini kau yang bilang Nandar itu advokat, kau bawa dia ke sini. Kalian ini jadi gini Bang, hal-hal yang bodoh itu cepat nyerapnya gitu Bang. Hal-hal yang kebenaran susah nyerapnya. Ini aneh ya orang-orang ini kan gitu kan Bang. Loh, ini data mereka ya. Ini Al-Qur'an mereka. Mereka bantah. Dibilang
Kita membaca jangan yang terjemahan, baca yang aslinya. Padahal ini dibuat oleh mereka sendiri, untuk mereka sendiri, dibaca untuk mereka loh. Dibantah oleh mereka. Kalian sakit jiwa nggak sih? Memang kalian levelnya hanya seperti itu loh. Saya kasihan loh. Kecuali kami yang menerjemahkannya. Ini kamu tahu nggak ini diterjemahkan oleh Islamic Al-Fair Ministry. Ini baca loh. Apakah ini orang Kristen yang menerjemahkan? Hah? Tapi dibantah oleh kalian sendiri. Kalian bilang, oh nggak bisa baca terjemahannya. Loh, terus kenapa mereka menerjemahkan? Bisa nggak sih kalian ngerti itu? Untuk kalian, ya, kepada kalian, dari kalian, dibantah oleh kalian. Kalian ini sakit jiwa kalian ini. Belajar ini aja susah sekali. Kalau lain menulis, kami tidak pernah membantah itu. Ya. Kalau memang ada terjemahan, ya kami buka lagi dari sumber yang lain. Nggak masalah. Ini loh, Islam sendiri yang buat. Kalian bantah sendiri. Disuruh jangan baca terjemahan. Kalian sakit jiwa ya. Bang, mau nanya bang, itu bisa diedit nggak bang? Ya, silakan diedit aja kalau bisa. Iya, katanya diedit-edit, mana diedit-edit, mana bisa diedit itu. Itu loh ini. Memang pada sakit jiwa kalian ini, dikasih tahu loh. Malah bukannya blogspot loh, kelas blogspot. Aduh ya Allah. Ini yang makanya kalian jadi kaum pengemis itu. Gak ada pendidikan di Indonesia dari kalian yang diunggulkan. Coba kalian sebutkan sekolah Islam yang unggul di Indonesia itu. Blogspot dipakai. Susah ini. Ini parah ini. Ifli. Ada lagi Ifli ya, lagi. Pagi. Jangan main kick ya, santai aja. Masih Islam? Belajar. Harus dong, karena saya manusia kan. Oh. Tidak menuhankan manusia juga kan. Terus Allahmu apa? Kan manusia sama manusia lemah itu. Allahmu apa? Yang menciptakan Yesusmu. Allahmu apa? Coba kau bilang bahwa Allah kami yang menciptakan Yesus itu di mana dalilnya? Yesus itu manusia bukan? Allahmu batu. Loh, Tuhanmu yang batu. Yesaya 26 itu ayat 4 itu. Coba kau tunjukkan di mana orang Kristen menyembah batu seperti kalian melakukannya. Ini bukti nyata loh. Anda pernah ibadah, Kristen nggak pernah ibadah, cuma joget-joget doang. Coba ibadahnya ajaran. Kami ibadah itu kalian nggak perlu tahu, nggak perlu teriak-teriak seperti Islam. Kami ibadah, datanglah ibadah. Padahal nyembah batu. Kalian teriak-teriak tiap hari 5 kali hanya untuk nyembah batu ini. Buang-buang duit ke sana hanya cium batu ini. Cuman joget-joget doang. Sadar gak sih kalian ini sedang dibodohi oleh kaum pagan? Loh ini bukti nyata, empiris loh ini. Pak. Bapak lihat, ini batu, Anda sembah loh. Ini Islam atau bukan? Pak? Itu teman apa itu ya? Kiblat, tidak tahu kiblat ya, makanya belajar. Kiblat itu apa artinya? Arah, bro, arah. Nah, kemana ini? Kalau Tuhan Anda Gunung Batu itu gimana? Coba baca. Yesaya 26. Kemana ini? Yesaya 26 ayat 4. Baca. Ini bukti empiris loh. Makanya punya kita. Ini bukti empiris, ini bukti nyata. Akal sehat kalian di mana ketika kalian mengelilingi batu ini dan sujud menyembahnya? Daripada tumitnya Yesusmu itu dicium-cium. Kalian ini kenapa ngomongin lain ketika kami mengatakan di mana Allah pada batu ini loh? Kalian nggak sadar apa penyembah batu? Sadarlah, ini bukti nyata, pembuktian nyatanya seperti ini.
sampai kena kayak jakarta Kenapa kalian masih seperti ini? Dikasih tahu yang benar, yang baik, kalian telah karena ditipu saya oleh kaum pakar. Kalian masih aja ngomong ngeles seperti ini. Kalian otak kalian di mana? Arah. Anda ngerti arah gak? Arahnya kemana? Ini apa? Arahnya kemana? Ke batu ini kan? Iya, ke kiblat itu artinya arah, pongo, botol. Makanya jangan bolong. Yesus aja sekolah kamu. Kalian. Kalian pikir kita itu nggak tahu kiblat itu artinya arah dalam bahasa Arab, botol. Yesus aja sekolah, Tuhan kamu sekolah dong supaya pintar. Yesus kamu, Tuhan kamu sekolah. Kok ambil jurusan apa Yesus di sana? Kalian ini. Iya kan? Saya iya, gak apa-apa. Allah kalian di mana? Tuhan Anda sekolah. Allah kalian apa? Batu ini kan? Masa Tuhan Anda sekolah? Ini kalian ini jelas loh. Ini Islam atau bukan sih? Saya Tuhan tanya. Anda itu senang keledai lagi. Islam atau bukan sih? Coba kau bantah dulu, ini bukan Islam. Tuhan Anda kelainan. Ada kelainan. Kalian yang kelainan loh. Muhammad itu yang kelainan. Loh, saya bukan Muhammad kelainan. Aja lagi. Kalau Yesus, kamu mengatakan Muhammad itu kelainan. Mengajarkan kepada kalian tentang kelainan. Kau mau? Kalau Yesus dalilnya loh. Saya di sini nggak pernah ngomong bullshit seperti kalian. Anusnya keledai, apakah normal? Lagi mau kick. Ayo dibawa. Ada ilmu. Saya ini menunjukkan data, tidak seperti kalian. Yesus aja sekolah di saat itu ambil jurusan apa sekolah? Ambil jurusan ketuhanan. Emangnya baca dulu Pak. Ini memang nggak bisa diskusi, ya. Ini dalam Sunan Abu Daud 4547, ya. Telah menceritakan kepada kami Amru bin Aun, ya. Kemudian selanjutnya dari Usaid bin Hudlair, ya. Seorang laki-laki Ansar berkata, ia sedang bercakap-cakap dengan sekumpulan orang, lalu ada sesuatu yang membuat mereka tertawa. Tiba-tiba Muhammad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menusuk lambungnya dengan kayu. Laki-laki itu berkata, ini kelainan ya. Tadi Anda bahas tentang kelainan, kami buka tentang kelainannya Muhammad. Berikanlah aku hak untuk mengkisos ya. Beliau bersabda, lakukanlah. Ini kelainan Muhammad. Laki-laki itu berkata lagi, Tuhan masih menggenakan baju padahal aku tidak menggenakan baju. Kan? Ini kelainan namanya. Anda mau bahas kelainan, kami buka tentang kelainan juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas melepas bajunya. Namun laki-laki itu memeluk dan mencium badan beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya inilah yang aku harapkan. Ini kebaca di sini. Ajaran macam apa ini? Sakit jiwa kalian. Ini ijtima ulama sahih. Sahih, kau tahu nggak? Sahih ini. Kenapa tidak diturunkan? Tidak ada lagi. Kenapa tidak diturunkan? Sudah selesai. Di mana ada diturunkan? Silakan kalian baca sendiri. 4547. Mau ditambahkan lagi supaya kita tahu bahwa Muhammad ini sakit jiwa, ada kelainan. Kalian bilang-bilang itu harus hati-hati dengan kami. Kami punya data yang lengkap di dalam kitab Tirmizi 2526. Kalian ini Tirmizi 2526 telah menceritakan kepada kami Suwaid, ya, telah mengabarkan selanjutnya. Dia berkata, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, aku tidak melihat seperti kelak. Bentar. 252 bukan Tirmizi ya. Ini Sunan Tirmizi. Sebentar ya. 35, Bang. 1375 ya. Oh ya, ini. Benar, 175. Kelainan lagi. Ini kelainan-kelainan yang ada pada kalian. Barang siapa ini? Sofyan Ats-Tsauri, ya.
Jelas-jelas barang siapa menggauli binatang, tidak ada hukuman atasnya. Yang satunya 26, ini lagi 2656 ya. Irmisi 2656. Oh ya, thank you Pak Prof. Ini ya, kelainan-kelainan dari Muhammad banyak. 2656, sorry tadi ya. Menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail ya. Selanjutnya, ia berkata, ini Aisyah, ia berkata, Zaid bin Haritsah tiba di Madinah, sementara Rasulullah sedang berada di dalam rumahku. Ya. Zaid datang dan mengetuk pintu. Lalu Rasulullah SAW berdiri menghampirinya dalam keadaan tidak mengenakan baju sambil menarik kainnya. Ya, ini kelainan namanya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat beliau tidak mengenakan baju sebelum dan sesudahnya. Lalu beliau mendekat Zaid dan menciumnya. Ini sakit jiwa nggak kalian? Sakit jiwa nggak Abu Isa berkata hadis ini hasan. Kami tidak mengetahui dari jalur pelariman, tapi ini jelas apa yang dikatakan di sini. Kenapa dia dikatakan hasan? Kita buka sumbernya. Memang waktu itu tidak seperti yang kalian katakan. Mamat itu apa yang dikatakan di sini? Suka sama laki-laki. Zaid ini siapa coba? Zaid ini. Kalian nggak tahu mendekap Zaid dan menciumnya ini. Kelainan. Kau pakai kitab 1928 untuk mencari-cari masalah. Apalagi? Kelainan apa lagi? Kau mau tanya apa lagi? Umat batu. Makanya kalian ini kelainannya Yesus itu menggauli binatang, keledai. Ayat di mana? Umatnya besok kan calon istrinya Yesus semua. Kau buka ayatnya. Ayatnya di mana? Anda yang menuhankan batu manusia, lempar batu sembunyi tanduk. Mana ayatnya? Yang menggauli binatang kalian yang disuruh menggauli binatang kok. Kitab Anda kitab porno. Coba buka Yeskilu. Kitab Anda kitab porno. Tadi yang kau bilang menggauli binatang kitab Anda kitab porno. Lo kejang-kejang kau. Kitab Anda itu kitab porno. Tidak pernah membuktikan data loh. Kitab Anda itu kitab porno. Menunjukkan data. Barang siapa menggauli binatang tidak ada hukuman atas. Ada parah. Kau ngomong mana datanya? Bentar lagi Diki, kalah debat Diki, kalah debat Diki. Makanya jangan menuhankan manusia. Manusia tetap manusia. Nyembah batu jadi kepala batu kalian. Ngomong pakai data dong. Data loh. Kalian nyembah batu. Iya, saya berani bertanggung jawab kalau kalian nyembah batu. Coba kalian buktikan bahwa kalian bukan nyembah batu. Secara normatif kalian memang tidak dikatakan bahwa harus menyembah batu. Tapi pada prakteknya secara empiris akal sehat jelas menyembah batu. Ini buktinya. Kau mau bilang enggak lagi. Terus apa yang kalian lakukan kalau bukan nyembah batu? Coba kalian buktikan bahwa ini bukan nyembah batu. Dasarnya apa? Astuti. Iya, selamat pagi. Pagi, Anda Kristen atau Islam, Bu? Islam lah. Oke, silakan. Mau yang mana? Membantah yang menggauli binatang, menyembah batu atau apa? Yang menyembah batu. Oh ini menyembah batu nih. Iya. Gini, coba buka. Minta tolong bisa nggak dibuka surat Asaf ayat itu 6. Asaf ayat 6. Iya. Ada apa Asaf ayat 6? Asaf itu surat berapa? Menerangkan surat ke 61. Coba.
Ayat 6. Ya. Apa itu? Asaf ayat 6. 61 ayat 6. Ya. Oke, silakan. Apa yang kamu mau tanggapi di sini, Bu? Ibu mau pindah topik boleh. Coba baca. Ya, tapi topik Coba tetap baca. batu ya. Ya, coba baca. Apa? Ya, ibu yang baca dong. Ya, saya kurang nampak lah, kurang itulah, kurang jelas sini. Nah, dia bela saya baca ya. Ya. Kurang jelas ya. Ibu masih pakai kacamata. Sorry. Baca aja yang punya ibu di situ supaya kita tahu. Nggak kedengaran, Bu. Ibu kejeda itu. Itu kejeda, Bu. Bu, naujubillah. Iya. Nih, Bu. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan rasul yang akan datang setelahku, yaitu Ahmad, yang namanya Ahmad. Namun ketika Rasulullah itu datang kepada mereka dengan bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata." Apa maksudnya ini? Berarti Ahmad itu artinya Allah Muhammad, gitu kan? Sama dengan SBY sudah ya. Berarti, jadi Muhammad itu Allah. Iya. Oh, Muhammad Allah itu Allah. Iya. Sama dengan Yesus, kan manusia. Jadi kami nggak ada menyembah batu. Allah Muhammad. Allah Muhammad itu Ahmad. Iya. Ahmad ini Allah Muhammad. Iya, Ahmad itu Allah Muhammad. Yang menggauli Aisyah ini adalah Allah. Iya, kan manusia dalam bentuk Ahmad itu adalah Ruh Kudus, sedangkan Muhammad itu wadah jasadnya. Sama dengan Tuhan kalian Yesus gitu. Baru lagi nih. Muhammad Allah. Iya, Muhammad itu bentuk manusianya, Ahmad itu Ruh Kudusnya. Dominator dia. Keren. Berarti Aisyah itu sedangkan nanti Allah di iya, nanti coba baca kabar gembira surat Al-Zukhruf ayat 17. Ini keren nih Islam ini. Ini bagus ini kalau seperti ini. Allah Ahmad itu Allah Muhammad ya, Ahmad. Iya, Allah Ahmad. Ahmad itu adalah nama Ruh Kudus. Sedangkan Amin baru Amin yang diamin Ahad. Ahad itu gabungan antara Allah dan Ahmad. Sedangkan Ahmad itu sendiri Allah Muhammad gitu. Sedangkan nanti ada dalam surat Al-Zukhruf ayat 17 yaitu akan kabar gembira akan turun Tuhannya pengasih itu seorang perempuan dan Al-Mahdi. Al-Mahdi itu Imam Maryam dan Isa, rangkap keluarga di akhir kiamat. Kalau ini gimana, Bu? Saya coba sedikit, Ibu lihat ya. Iya. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Iya, karena sesungguhnya Allah jangankan seluruhnya, di seluruh ciptaan Allah berselawat, dunia, batang kayu, binatang berselawat untuk Nabi. Karena Allah menciptakan, karena dia Roh Kudus ya, karena Allah itu sendiri berselawat untuk Nabi Muhammad. Kok bolak-balik nih ibu-ibu? Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat untuk Nabi. Berarti kedudukan Nabi ini lebih tinggi dari Allah. Maksudnya menyatu dia gitu kan, ruhnya itu satu. Malaikat juga menyatu. Bukan, malaikat itu orang yang belum sadar kalau dia itu maksudnya gini. Kalau yang pertama adalah malaikat orang. Coba saya terang. Iya, malaikat itu orang baik. Misalnya yang belajar tentang kitab, tentang apa itu berasalnya orang baik. Kalau orang yang mengingkari itu namanya setan gitu. Maksudnya setan, orang yang mengingkari, orang yang sombong, orang yang itu kan sifat-sifat yang salah itu adalah setan. Kalau orang yang menuju ke kebaikan itu adalah malaikat itu sendiri. Terus Allah di sini apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat. Malaikat ini kan tadi Ibu bilang orang-orang baik. Allah ini siapa? Allah itu seluruh ciptaan Allah adalah Allah itu sendiri.
Jadi batu kayu itu adalah Islam ya Bu ya? Bukan ciptaan Allah itu sendiri, iya. Bang, kita semuanya rekrut aja ini ibu ini jadi manajemen Blackstone. Bagus ilmunya ini. Ya ini maksudnya kan ada. Lihatlah wajahku mulai dari lihatlah dari timur ke barat, utara ke selatan. Apa yang engkau lihat itulah wajahku, kata Allah. Berarti wajahku nyata gitu. Ya, lihat batu itu Allah. Gitu. Termasuk Anda batu, seluruh makhluk hidup, makhluk Allah adalah ciptaan Allah itu sendiri, adalah itu Allah itu sendiri. Terus kita siapa? Karena semuanya udah Allah kita ini batu ini Bu, batu ini Allah. Batu itu Allah, tapi bukan yang ciptaan Allah, bukan Allah. Tapi kalau Allah itu sendiri, ini batu ini satu-satunya di dunia Bu. Kalau itu kan simbol sama dengan salib. Salib bisa, kan Anda bisa diganti nggak? Kalau simbol berarti itu bisa diganti. Bukan itu simbol utama, karena Anda belum bertemu dengan Nabi itu, dengan Allah ya. Anda bertemu dengan ibu Anda pertama dulu. Itu adalah lambang vagina. Lambang orang melahirkan. Adalah simbol. Berarti yang pertama Allah Anda yang nyata itu adalah ibu Anda. Hah? Ini lambang Indo. Apa sorry? Itu juga lambang. Coba Anda lihat. Ini batu ini. Lambang surga. Kalau Anda kan itu sukanya, senang itu. Hah? Wah, ini. Ngerti. Ngerti ya, simbol. Kalau salib itu kan simbol juga. Nah, kalau ini lambang farjaha. Enggak ya. Iya, kalau yang hitam itu lambang kepala. Jadi kita ini pikiran kita harus dinormalkan dulu gitu. Maksudnya harus berpikir baik atau husnuzon, berprasangka baik dulu, baru Anda akan mengerti nanti. Jadi ini memang bentuknya ibu. Ini bentuknya memang farjaha ya Bu ya? Iya, berbentuk pembukaan 10 namanya itu kalau mau melahirkan. Oh, betul. Ini berjujur. Iya, baru bisa dapat. Allah disebut Maha Rahim ya, karena bentuknya kayak rahim ya. Maha pengasih. Soalnya cuma ibu yang maha pengasih. Maksudnya ibu yang lambangnya pengasih. Rahim, Rahman. Makanya dicium. Ya, nggak apa-apa. Kalau Anda juga kan cium juga. Iya benar. Jangan bohong lah. Iya. Kok cium? Apaan tuh Bu yang dicium? Ya, maksudnya kepalanya dicium. Batu, kalau batu itu kan lambang. Kalau kita melahirkan, kalau pembukaan 10 itu tandanya kita mau udah lahir, pembukaannya udah lengkap dan letak kepalanya udah pas gitu kan. Jadi berpikirnya udah baik gitu. Kalau mencium kepala anak kan nggak apa-apa. Jadi jelas-jelas farjaha ya Bu ya? Iya. Yang dilakukan ini ya? Mereka sedang merebut farjaha ya? Iya. Farjaha. Tapi kan kalau berarti kalau Sidratul Muntaha itu adalah tingkat kesadaran kita sebenarnya gitu kan. Bukan langit-langit yang tinggi itu, langit pertama ketujuh itu. Tapi tingkat kesadaran kita kalau kita itu adalah seluruh makhluk Allah, ciptaan Allah adalah Allah itu sendiri. Sedangkan yang Ahmad itu adalah hembusan Allah. Maksudnya nafas itu maksudnya nafas gitu kan. Nyawa, nyatanya wajah Allah gitu kan. Ahmad itu dengan Nur itu bedanya apa Bu? Penyatuan antara Nur Allah sama dengan Nur Muhammad itu, dia pertamanya Allah itu ingin dikenal gitu kan, nama nafasnya itu gitu, maksudnya roh kudusnya gitu. Dalam Islam itu, dalam Yesus itu kan namanya Roh Kudus kan, hembusan cahaya di atas cahaya, maksudnya energi. Maksudnya kita ini kan satu energi. Nanti kalau kita kembali dalam menghilang misalnya dalam fisika kuantum, kalau misalnya sel yang paling kecil itu diperbesar, dia akan membentuk satu energi yang bisa menghilang, nggak ada kita ini misalnya gitu. Itu kan banyak pelajarannya fisika kuantum, lihat pula dari arkeologinya lagi, dari sejarah, dari itunya semua kan alam ini adalah Allah itu sendiri. Jadi guru kita harus
Allah itu sendiri, maksudnya dari alam itu sendiri. Jadi kalau misalnya Anda juga bisa jadi guru saya gitu kan. Jadi debat-debat ini kan maksudnya kita ambil hikmahnya gitu kan, bukan kita hina gitu kan. Kalau kita hina nanti pikiran kita akan maksudnya bisa jadi tersesat nanti kan. Nah jadi kan banyak pelajaran yang lainnya, semuanya juga bisa kita pelajari gitu kan. Iya, Ibu kasih kita pengarahan dulu. Kenapa mereka nyium-nyium batu farjah ini untuk apa, Bu? Rebutan-rebutan gitu. Rebutannya kan ada hadisnya itu kan nanti masuk surga gitu kan. Padahal banyak orang salah pemahaman itu kan zaman salah menafsirkan itu kan. Pemahaman itu kan Allah sendiri yang mengasih pemahaman, maksudnya kan dari kita yang salah paham itu yang banyak gitu kan. Orang sebenarnya itu kan perjalanan untuk meningkatkan spiritual kita, maksudnya mulai dari perjalanan kita menghormati dari Allah yang sifat pertamanya itu rahim atau pengasih. Dari situ kita belajar untuk menghormati kedua orang tua kita, ada yang berpikiran baik gitu kan. Kemudian antara Hajar Aswad, nah mencintai misalnya di sana kan makam Ibrahim, cara mencintai, maksudnya cinta itu bisa mengorbankan orang yang kita cintai. Itu makam Ibrahim kan. Kalau Ismailnya berarti diri kita yang korbankan untuk cinta kepada untuk mencintai Allah kan. Ibu. Iya. Ibu Islam ya? Coba Al-Fatihah sedikit, Bu, saya dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mau saya tunjukkan cara artinya kan itu. Ya Muhammad, kan? Ya itu kan Al-Fatihah itu kan waktu Isra Mi'raj kan, pada dasarnya ini ya Muhammad kan, ya Muhammad, ku katakan apa rahasiaku kepadamu kan. Ibu kenal ajudan pribadi? Ajudan pribadi. Ajudan pribadi? Iya. Gak, soalnya mirip Ibu sih, ajudan pribadi. Bukan, saya ini kan, saya ini PNS kelas rendahan lah. Oh iya. Gak apa-apa, saya nanya aja sih. Iya. Ya udah lanjut, Bu. Kita dengar, Ibu. Nah, ya alhamdulillahirabbil alamin ya Muhammad. Kita fokus, Bu. Ini kan lagi Ibu kasih ceramah lah. Ini kan kita lagi lihat orang lagi nyium-nyium batu, terus orang ini kayak santai sekali saya lihat. Ini pada ngapain sih? Kayaknya Ibu juga berpendapat seperti orang ini nih kayaknya. Ya, saya kan udah pernah umroh gitu kan, sudah pernah haji juga gitu kan. Oh, jadi Ibu haji, Ibu haja ya? Iya, saya nggak pernah itu kan. Saya pernah juga. Jadi gitu kan. Ini manggilnya Ibu haja ya, haja. Iya, jadi itu perjalanan spiritual. Di situ kan kalau pulang nanti kita sadar kan gitu. Kalau baru sadar kita kan, kalau pertama kita ngapain ini juga. Iya, itu nyium Hajar Aswad juga. Ibu juga lakuin? Iyalah, karena saya pertama gini, saya berprinsip pertama kita harus patuh. Jadi apa yang misalnya kalau kita mampu ya kita tanpa saya pikir-pikir apa itu maksudnya kita itu harus patuh dengan perintah Allah gitu kan. Karena dalam rukun Islam itu ada 5, yaitu kalau mampu naik haji ke Mekah. Jadi saya nggak pikir terus kenapa naik haji, ngapain lah kita nyembah-nyembahin ya gitu. Kita pikir juga kan secara logika, tapi kemudian saya ngapain lah kita berebut bodoh kali orang, karena kita patuh gitu kan, kita disuruh kalau itu patuh kan, kita ya patuh juga kan, cium orang kita cium juga gitu kan. Kemudian betul aja ya, Bu, ya. Pokoknya yang dikatakan Muhammad itu karena dia adalah kita patuhi apa yang dikatakan ya rukun Islam itu kita patuh, karena itu kan jalan untuk kita itu ya, kita patuh kita. Kenapa kan? Jadi kita belajar terus gitu kan, dalam proses pembelajaran namanya gitu kan. Iya, kenapa? Jadi waktu Ibu nyium batu ini, Ibu merasakan apa? Enak gitu?
Enggak, sama saja gitu kan, kok sama saja gitu kan. Dari situlah kita belajar gitu kan, kok sama bahwa saja. Bahwa ini adalah kebodohan gitu. Iya, gitu pertama gitu kan. Ada di situ kita belajar, berarti ada simbolnya di balik ini gitu kan. Berarti kita harus patuh untuk mengerti itu. Itulah makanya kita disuruh untuk belajar gitu kan, untuk menenangkan diri, kayak di itu wukuf gitu kan. Untuk pelajaran perjalanan spiritual kita gitu kan. Iya ya benar sih. Jadi ini nih buang-buang waktu ya Bu ya datang ke sini ya. Kalau kita patuh ya nggak ada buangnya, sesuatu yang kita lakukan dengan niat baik nanti hasilnya kan baik juga gitu kan. Yang penting niat kita dulu kan. Tapi Ibu tadi mengeluh loh, ngapain sih kita harus nyium-nyium batu ini? Kalau dalam akal sehat kita terus kita mengeluh gitu kan, tapi kita patuhi dulu, nanti kita akan dapat hikmahnya sendiri nanti. Kalau kita patuh nanti kita itu kan diberi orang sakit jiwa ya Bu ya, nyium-nyium batu kayak gini ya Bu ya. Kalau kita pikir awalnya kita enggak, karena kita patuh aja dulu kan. Kalau kita tapi setelah akhirnya dijalani kayak orang sakit jiwa ya Bu ya. Ya kalau pertama kita itu ya kenapa kita berebut-rebut ya, tapi kita kan itu harus patuh pertama gitu kan. Ya kalau kita pikir patuh jadi orang orang kan sakit jiwa ya. Ini perintah, jadi kita jalani, akhirnya kita menemukan apa arti dari perjalanan itu gitu kan. Misalnya kita kalau nggak pernah tersesat, mana tahu kita jalan yang lurus. Bagaimana kita kalau kita tidak salah, bagaimana kita tahu? Yang penting lurus aja ya Bu ya, jalannya lurus aja gitu ya. Bagaimana kita tahu itu benar gitu kan? Apa hantam ya Bu ya. Ya kalau kita sudah merasa lurus ya nanti kita akan tersesat sendiri gitu kan. Tapi kalau kita tahu salah, nanti kita tahu di mana kita benarnya gitu kan. Namanya hidup ini kan permainan, jadi harus ada kalah, harus ada menang gitu kan. Ibu masih ngutang ya? Gara-gara hal ini, nyium Hajar Aswad ini masih ngutang? Ya saya naik haji juga ya masih ngutang aja dulu. Sekarang udah lunas lah. Udah lunas ya. Udah. Tapi setelah pulang akhirnya menyesal ya Bu ya, karena yang dilakukan sia-sia nyium-nyium farja haid. Karena itu perintah Allah, uang itu adalah dari Allah, berarti rezeki itu banyak nanti ada juga nanti bisa aja kan, bukan kita yang bayar kita ini hidup hanya untuk menjalankan sandiwara kita saja gitu kan. Oh sandiwara ini ya? Iya permainan, hidup ini permainan, tapi akhirat adalah keabadian gitu kan. Jadi keabadian, bukan kenikmatan Bu. Kenikmatan kalau kita masuk surga, kalau kita di surga, kalau di surga dapat apa Bu? Dapat di surga. Gini, kalau nanti ruh kita ini yang ruh kudus kita ini pergi, nanti kalau kita bersifat binatang ya wajah kita kayak binatang lah. Bukan ya api. Ya bukan lengkap nanti kayak menghina-hina, kayak sifat kita kayak binatang, kayak sifat kita kayak menghujat-hujat ya, Muhammad kawin kayak setan, kayak Gondorowo lah kita nanti. Kalau yang kita baik ya kayak cahaya semuanya ya bagus lah wajah kita nanti. Kayak muka Muhammad ya yang selalu dipasang bercahaya ya Bu ya. Ya bukan bercahaya, maksudnya cahaya. Kita ini kan semua berasal dari cahaya, makanya Allah itu satu semuanya gitu. Tapi Ibu dapat apa nanti di surga? Ini kan Allah dalam An-Naba 33 ya Bu ya. Iya. Allah tuh menyediakan gadis-gadis montok aja. Terus Ibu dapat apa di sana? Kalau bidadari itu adalah pelayan sorga lah, kita jadi ratunya. Oh, Ibu jadi ratunya. Maksudnya yang Ibu lain pelayan surga. Kalau kita sifatnya kita itu jelek, sekarang kita yang neraka itu nanti ruh kita itu berubah jadi siluman, itu abadi gitu kan. Makanannya bisa ke laut kita, makanya ada digaram, kasih makan garam yang buah-buah berduri kayak gitu kan. Itu abadi, nanti kita dibangkitkan lagi di sini. Jadi kalau yang itu ya surga kayak Adam gitu kan, kayak itu baik manusia gitu kan. Ibu jadi bidadari, Ibu jadi ratu di sana. Ya, di bidadari itu pelayannya. Ngapain di sana? Dilayani oleh Allah. Bukan, Allah itu adalah kita sendiri. Allah itu udah nggak nampak. Kadang Ruh Kudus itu. Iya, gini.
waktu di sana kan ibu udah nggak sholat, nggak menyembah lagi kan? Iya, iya enggak Di lah. sana Masa Allah yang yang melayani menyembah ibu ya? itu di sekarang ini juga kita sholat karena itu syariat Nabi Muhammad, sedangkan yang menyembah kita sembah kini sekarang sujud itu maksudnya ya Allah itu menyembah Allah itu sendiri, kita ini nol. Jadi kita menyembah kita sendiri. Allah, bukan kita. Oke. Allah yang Ketika menyembah waktu Allah sampai itu. di surga, Allah menyediakan, ya kan? Ini Iya. Allah di sini menyediakan bidadari, Iya, gadis-gadis namanya surga, ya, kan melayani ibu singkatannya. juga. Iyalah. Ibu melayani ibu Iyalah. juga. Iya. Ngapain ibu? Ibu lihat payudara montok ini, ibu nafsu nggak? Saya kan wanita. Iya, kan di Saya sini. nafsunya sama kamu. Oh, kok sama saya. Iya, yang laki-laki. Saya normal kan. Nah, jadi kapan kita mau sama-sama bareng, Bu? Ya kalau ya kalau kamu itulah. Kalau saya apa? Kalau kamu kesini lah, nggak mungkin lah saya kesana jauh lah. Nah, aduh, kan deket kita, Bu. Ibu tinggal beliin tiket lah. Ayolah, Bu. Nanti lah kalau saya kalau saya jadi pimpinan dunia, jadi Al-Mahdi Jangan lah. lah, Bu. Cepet-cepet lah. Kan Ibu suka saya tadi. Muslim cerdas. Nanti Muslimah cerdas. emasnya keluar di sini nanti ya saya beliin tiketnya. Iya, ya, Bu. Beliin tiket bang. Kapan lah, Bu? Ayolah, Ya, aku ingin ketemu 2024 Ibu. lah. Ibu Kan Astuti, 2024. nama aslinya pasti Alda Risma ya. Bukan, nama aslinya Astuti, asli tukang tipu. Mati visi. Kalau aslinya tukang Iya. kalau asli tukang tipu, Ini satu-satunya muslim yang bisa membungkam orang yang Bang asli Visi. penipu berarti orang pintar dong. Kenapa mau ditipu kan gitu. Bapak saya Sama kasih kayak nama Muhammad dong, Ibu ya. Iya. Dulu sunat nggak Bu kecilnya? Disunat nggak kecilnya? Sunat lah. Nggak tahu lah, nggak nanya sama ibu. Kayaknya enggak deh. Kenapa enggak? Ya karena saya kan nggak tahu masa kecilnya apa. Maksudnya ibu saya yang tahu. Siapa tahu ada bekas potongan gitu Ibu, menyadari Iya. ada bekas irisan gitu. Enggak, cobalah lihat sini. Mungkin irisannya ada. Itu Hajar Aswad sunat nggak Bu kira-kira dulu? Kan kalau dilihat itu nggak waktu kayaknya itu enggak deh. Soalnya enggak, itu kan udah kalau dia udah pembukaan 10 nggak nampak lagi itunya, udah menyatu dia tuh. Seneng banget. Shalom. Iya, shalom. Adri. Ternyata teori Bang Kopat memang belum bisa dipatahkan ya. Belum. Nggak cewek, nggak cowok, bahas selangkangan cepet. Hancur hari ini Pak, hancur hari ini PC. Saya ini ibu-ibu Selamat sangat pagi, cerdas. saya boleh pergi bekerja dulu nggak? Saya mau kerja nih. Ya, kapan lagi Ibu balik ke sini? Ntar lah, Ibu jam 4 kan. Di mana? Di Indonesia atau di luar negeri Bu? Di Indonesia lah. Saya ini di Payakumbuh. Oh, Payakumbuh. Payakumbuh. Bukit Tinggi ya? Payakumbuh setelah Bukit Tinggi, setelah Payakumbuh Madinah saya. Iya. Memang Di kota banyak. kesabaran. Kota idaman. Di TikTok ini banyak Bu orang-orang dari apa? Orang awak banyak. Iya. Ini Rifa, terus siapa lagi? Yuni Indriani. Memang iya. Seneng ya berdebat semua. Tapi yang cerdas Ya memang Ibu sih, saya baru lihat ini. Iya. Ini Muslim jujur Ibu ini cerdas. sangat cerdas. Kita Nanti datang main lah. lagi Bu ke sini. Iya. Ya, selamat pagi semua. Ya, Ibu Muhammad Astuti ya. Muhammad Astuti, Ibu Hajah Astuti. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Bang Kopat nggak bisa berkata-kata langsung.
Lemes dia, Pak. Lemes dia, Bro. Lemes dia langsung. Oh, To the point langsung tadi. Lempar jaha loh ini. To the point tadi, Bang. To the point dia, Bang. Suka sama Bang itu, Bang. Udah gak sabar dia. Astagfirullah. Ya, kita iklan dulu ya biar supaya teman-teman bisa dapatkan hikmah dulu ya. Glory nama Tuhan Yesus, puji nama Tuhan. Demikianlah video yang sudah kita dengarkan. Kiranya video ini dapat menambah akan wawasan teman-teman kita dari Muslim. Mari kita doakan mereka biar Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan urapi mereka, Tuhan pulihkan akan otak-otak mereka, biar mereka menyadari bahwa yang mampu menyelamatkan mereka di dunia akhirat hanyalah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan segala Tuhan dan Tuhan segala Allah hanyalah Tuhan Yesus. Dialah gunung batu seluruh umat manusia, penyelamat umat manusia. Oleh sebab itu, saudaraku, mari kita juga bagikan video ini ke seluruh dunia dan juga seluruh grup-grup rohani, biar nama Tuhan semakin harum di mana-mana dan banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipuji dimuliakan. Saudaraku, inilah bukan hal yang dibuat-buat ya, tetapi ini adalah real, nyata, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juga Juru Selamat yang mampu menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia akhirat. Ya, terima kasih untuk kalian yang sudah setia dukung dan juga support channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.